Saya akan menjelaskan yang ketiga. Judulnya adalah cara pembuatan daftar isi otomatis. Ini menunya nanti namanya tabel of content. TOC, 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 table of content. Ya, ini ada syarat. Yang pertama, ketikannya harus sudah ada dulu. Ketikan atau isinya harus sudah ada dulu. Jadi daftar isi otomatis itu mensyaratkan ketikannya harus ada dulu, karena dia akan mendeteksi sejauh mana daftar isi nanti akan dikerjakan. Misalkan ketikannya ada 5 lembar, ya daftar isi nanti akan mendeteksi halaman 1 ada isinya apa, halaman 2 ada isinya apa, halaman 3 ada isinya apa, dan seterusnya sampai halaman yang terakhir. Ya, kalau halamannya masih bersih, belum ada apa-apanya, daftar isi otomatisnya tidak bisa muncul. Seperti itu. Kemudian yang kedua, penomoran halaman harus sudah fix atau benar. Kenapa, Pak? Karena nomor halamannya pun nanti muncul otomatis. Kalau nomor halamannya masih amburadul, belum Anda perbaiki, mana yang di kiri, mana yang di kanan, mana yang Romawi, mana yang angka biasa, misalkan ada kombinasi seperti itu, ya nanti dia akan muncul ya amburadul. Tapi kalau sudah Anda fixkan, oh ini halaman 1 sampai halaman 10 itu menggunakan angka Romawi. Posisinya ada di footer. Lokasi footernya nanti muncul di tengah nomornya, misalkan gitu. Itu disetting dulu dengan benar nomornya. Kemudian setelah 1 sampai 10 ternyata nomornya berubah menjadi angka biasa. Posisinya juga berubah. Nah, itu juga Anda setting dulu. Jadi betulkan dulu. Ketikanya betul, nomor halamannya betul. Maka nanti daftar isi otomatisnya akan bisa muncul juga dengan betul. Dan yang ketiga, ya, setiap bagian, ya, judul bab atau judul subbab yang akan ditampilkan sebagai daftar isi harus diberikan namanya style. Ya. Jadi hari ini kita juga akan kenalan dengan apa yang disebut style. Saya sorot ketikan, kemudian saya berikan bold, settingan bold. Ini namanya men-style. Saya jadikan warnanya merah, ini juga namanya men-style. Yang ini saya sorot, kemudian saya bold, saya jadikan warnanya biru, fontnya saya ganti, ini juga namanya men-style. Ya. Jadi setiap perubahan terhadap tampilan, mulai dari jenis fontnya, warna fontnya, bagaimana dia muncul, itu sebenarnya adalah proses styling terhadap ketikan atau format ketikan. Lah, di Microsoft Word sebuah style itu bisa disimpan untuk bisa digunakan di tempat lain, di dokumen lain, di tempat lain, atau di halaman yang lain gitu. Misalkan saya membuat style seperti ini. Fontnya Calibri, ukurannya 11, tebal, kemudian warnanya merah. Stylenya seperti ini. Ini bisa saya simpan. Style ini bisa saya simpan dengan nama tertentu. Caranya bagaimana? Saya sorot. Ya, saya sorot aturannya ini, kemudian saya masuk ke home. Di sini ada styles. Ini saya klik pojokannya. Nah, saat muncul seperti ini, Anda perhatikan yang paling bawah. Ini nanti ada pilihan namanya new style. Nah, maka dia akan mendeteksi lokasi
ketikan yang saya gunakan sebagai contoh style tadi. Oh, ini fontnya Calibri, ukurannya 11, bold, warnanya merah, tampilannya seperti ini. Ya, lihat ya, tampilannya seperti ini. Kalau mau disimpan, silahkan dikasih nama. Misalkan namanya apa? Namanya misalkan styleku. Ya, oke. Sudah fix ini stylenya, namanya styleku, aturannya seperti ini. Kalau sudah, oke. Maka di dalam daftar style itu akan muncul style kita. Di sini ya akan juga muncul. Nah, kalau sudah ada daftar style yang seperti ini buatan kita sendiri, saya sorotkan di lokasi mana? Sini misalkan. Kemudian saya pilih style ini. Langsung sama aturannya. Berarti style itu seperti apa? Seperti format Painter. Hanya saja format Painter itu dia tidak bisa disimpan. Ya, aturan stylenya tidak bisa disimpan. Dia bisa menduplikat style, tapi stylenya kan tidak disimpan. Sedangkan kalau saya membuat style yang disimpan, maka nama style dan isinya itu nanti bisa saya terapkan di tempat lain. Ini sudah ada angka 1, 2, 3. Ini poin, tapi saya tumpuki dengan style ini, ya hilang poinnya. Kenapa hilang? Karena stylenya memang style yang tidak mengandung poin. Seperti itu. Jadi style inilah yang nanti akan bisa dikenali oleh TOC. Style yang seperti apa yang kalian gunakan, maka TOC itu nanti akan menggunakan model tersebut untuk membuat daftar isinya. Ya. Contoh ini. Contoh, saya akan membuat dokumen lagi, dokumen baru. Kemudian dokumen ini akan saya berikan isi. Ya, saya berikan isi. Misalkan di sini ada bab 1, pendahuluan. Di bawahnya ada A, latar belakang masalah. Ya, tujuan penulisan laporan. Bayangkan bahwa ini adalah ketikan yang sudah ada isinya. Nanti saya contohkan dengan ketikan yang benar-benar sudah ada isinya. Ya, berarti ini sudah ada isinya, bisa saja ini beda halaman. Ya, ini beda halaman. Ini. Ya. Bab 1 di sini. Kemudian ada ketikan seperti ini. Kemudian ini juga ada isinya. Isinya kemudian ada bab 2. Misalkan di sini ada bab 2. Lihat ya, bab 2. Nah, landasan teori. Nah, pengertian, akan saya buat seperti ini ya, pengertian aplikasi. Pengertian misalkan Microsoft Access. Ini aja. Pengertian tabel. Misalkan gini ya. Kemudian ini pun ada isinya. Ada isinya, ketikan gitu. Ini ada isinya ketikan. Ya, sudah ada isinya ketikan. Kemudian Anda pengen membuat daftar isi, tapi dengan cara otomatis. Apakah ini sudah memenuhi syarat? Kita lihat. Syarat pertama, ketikan yang akan diberikan TOC sudah ada dulu. Oh, berarti saya sudah punya ketikan. Oke, berarti syarat pertama lolos. Jadi ketikannya sudah. Kemudian syarat kedua, penomoran halaman. Sudah atau belum? Ini diberikan nomor halaman. Dicek, oh ternyata belum ada nomor halamannya. Ya, apakah TOC nanti tidak bisa memberikan nomor halaman sendiri? Bisa. Persoalannya nanti adalah ternyata nomor halaman yang diberikan oleh TOC tidak sesuai dengan keinginanmu. Nah, itu kan berarti 2 kali kerja. Mendingan sebelum itu terjadi ya file ini dikasih nomor halaman. Berarti
Ini saya masuk ke insert, kemudian page number. Kita setting format nomor halamannya. Misalkan angka seperti ini mulai dari angka 1. Oke. Muncul di mana nomor halamannya? Oh, muncul di footer, bottom of page, ya, bagian tengah. Jadi nomor halamannya muncul di sini 3, 2, 1. Jalan seperti ini ya. Asumsikan ini sudah kalian lakukan juga. Berarti syarat kedua bagaimana? Penomoran halaman sudah benar terpenuhi. Syarat ketiga berikutnya adalah kita harus membuatkan style untuk muncul menjadi daftar isi. Kira-kira dari ketikan saya ini mana yang akan muncul sebagai daftar isi? Bab 1 nanti akan muncul di dalam daftar isi. Latar belakang akan muncul di dalam daftar isi. Bab 2 akan muncul dalam daftar isi, gitu misalkan. Oh, berarti lokasi-lokasi itu yang akan kita berikan style. Nah, persoalannya apakah stylenya sama atau tidak? Itu yang jadi catatan. Contoh, misalkan ini. Ini akan jadi style? Iya, karena harus muncul di daftar isi. Cek dulu ketikannya benar atau belum. Oh, fontnya masih belum. Fontnya diatur dulu. Ini harus Times New Roman, ukurannya 12, bold, sudah. Warnanya hitam, iya. Kalau ini sudah benar, ya, baru Anda jadikan style. Misalkan namanya stylenya adalah judul bab. Ini misalkan seperti ini, judul bab. Times New Roman 12, bold, rata tengah. Ya, paham ya? Di oke. Lah, karena saya sudah punya style ini, cari mana yang akan halaman mana yang ketikanya menggunakan style yang sama. Oh, ternyata bab 2. Lihat ya, bab 2 ketikanya masih kayak gini, tidak masalah, disorot aja. Kemudian kalian timpa dengan judul bab. Ya kan? Tinggal di enter. Langsung jadi. Lihat ya, aslinya kan ketikanya kayak gini. Tapi saya sudah punya style yang tadi apa? Rata tengah, fontnya Times New Roman, ukurannya 12, ya, tebal. Ketikan yang asalnya seperti ini saya timpa style tadi, otomatis akan sama. Ya, tinggal masalahnya ini enter aja. Terus yang A, latar belakang, B, itu bagaimana Pak? Ya tidak bisa kamu timpai style ini. Kalau kamu timpa style judul bab, jadi kayak gini kan tidak benar ini. Nah terus bagaimana? Padahal ini juga harus muncul di daftar isi Pak. Berarti tampilan ini harus punya style sendiri. Jadi jangan disamakan dengan yang judul bab. Ya, bagaimana cara membuatnya Pak? Ya disorot. Kemudian Anda atur sudah benar fontnya atau belum? Belum. Ukurannya sudah benar atau belum? Belum. Ya, disetting. Bold, iya. Terus hurufnya besar kecil Pak, tidak besar semua. Disetting. Apa pilihannya? Capital each word. Misalkan kayak gini. Kalau Anda sudah merasa ini benar, baru jadikan style. Ya, sambil dicek di sini benar salahnya. Termasuk ini ya. Oh, ini terlalu menjorok masuk. Ya dibetulkan dulu. Misalkan kayak gini. Baru disimpan jadi style. Judul sub bab, misalkan gini namanya. Oke, berarti style judul bab itu ini, style judul subbab itu ini. Terus mana yang mempunyai style sama dengan judul bab? Scroll ke bawah cari. Oh ini sama, berarti timpa. Yang sama lagi mana? Ini sama, timpa. Loh kok C Pak, harusnya A Pak. Nah ini di reset. Caranya klik kanan, restart. Ya maka nanti dia akan kembali ke A, stylenya tetap. Sambil ini dibetulkan margin kirinya. Ya kemudian ini juga dibetulkan.
Oke. Dan yang bawahnya bagaimana? Yang bawahnya bisa juga ditimpa yang ini. Ya, yang ini juga ditimpa. Ya, sambil dibetulkan. Nah, jadi bagian yang berbeda secara format itu harus mempunyai style sendiri. Itu disebut memberikan style. Dan tidak semua bagian itu diberikan style. Yang diberikan style itu yang mana? Bagian-bagian yang nanti muncul di dalam daftar isi. Biasanya adalah judul-judulnya seperti ini, judul itu. Nah, kalau semuanya sudah Anda style, sudah ditimpa dengan style-style yang Anda siapkan, Anda bisa lanjut dengan membuat daftar isinya. Ya, lanjut dengan pembuatan daftar isi. Anda mau taruh di mana daftar isinya? Di halaman paling belakang atau di halaman paling depan? Oh, di halaman paling depan, Pak. Oke, di halaman paling depan berarti ini halamannya kan ini yang paling atas. Kita insert blank page ya, karena tadi tidak disiapkan dulu, harusnya disiapkan dulu. Nah, berarti di sini kita akan munculkan daftar isinya. Ya. Jadi ketikkan daftar isi. Oke. Kita ketikkan daftar isi seperti ini. Ini judulnya. Lihat ketikan ini karena tadi berasal dari halaman yang sudah punya style. Kata-kata daftar isi otomatis Anda perhatikan di sini dia punya style. Judul bab. Lihat ya. Karena tadi kita seolah-olah apa? Seolah-olah kita menduplikat halaman yang sebelumnya tadi ya. Jadi halaman yang tadi sudah kita berikan style itu disisipi halaman kosong di atasnya kan. Maka halaman kosong ini otomatis akan punya style. Nah, saran saya kalau terjadi seperti ini di-clear dulu ya, di-clear dulu. Kenapa? Mungkin kalian masih butuh mengenter di bawahnya sini. Atau dinormalkan istilahnya gitu. Ini Anda pilih normal boleh, Anda pilih clear all boleh. Nanti saja, yang bagian ini nanti saja. Biar apa? Biar netral dulu. Secara isi nanti dia netral dulu. Tidak ikut style manapun. Ya, kalau sudah kita enter satu kali di bawahnya, baru kita buat daftar isi otomatis namanya. Cara membuatnya simpel kalau sudah terpenuhi syaratnya. Masuk ke reference. Nah, reference ini akan memuncul namanya menu table of content. Anda pilih. Nah, ini kan tampilan daftar isi. Nah, karena stylenya itu adalah style yang kita buat sendiri, maka Anda masuk ke custom table of content. Nah, di sini. Sekarang kita gunakan style kita untuk jadi daftar isi. Caranya adalah Anda masuk ke option. Heading 1, heading 2, heading 3 ini kita delete. Karena ini style bawaannya Word. Kemudian kita munculkan milik kita. Yang paling atas itu judul bab, itu kasih nomor 1. Semakin menjorok, belajar dari sini, heading 1 itu paling kiri, nanti perataannya semakin menjorok masuk, ini berarti nomornya semakin naik. Ya, jadi judul bab nanti posisinya itu mirip dengan heading 1 kalau muncul di dalam daftar isi. Kemudian judul subbab ini lebih menjorok, ini berarti ada di heading 2. Nanti kalau ada lagi lebih menjorok, berarti ada di nomor 3, sama seperti heading 3. Ya, kalau sudah di OK. Ya, maka akan muncul seperti ini, lihat. Ini nama style kita. Style buatan kita. Kemudian titik-titiknya di sini akan dimunculkan tidak? Kalau pengen dimunculkan, model titik-titiknya ini masih bisa dirubah.
Mau tetap titik-titik atau mau strip-strip atau mau garis bawah atau tidak bahkan. Ya, biasanya ini dimunculkan titik-titik. Ya, ini settingannya. Kemudian Anda perhatikan, jangan buru-buru di oke ya, jangan buru-buru di oke. Anda perhatikan tampilan ini fontnya tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan settingan kita tadi yang sudah dirombak jadi Times New Roman, bla 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 gitu. Kenapa? Karena biasanya pengetikan formil itu menggunakan font-font formil. Contohnya Times New Roman. Ini belum atau bukan Times New Roman, maka ini bisa dirubah. Ini disebut dengan level 1, ini disebut dengan level 2, nanti ada level 3 dan seterusnya. Itu ngerubahnya ada di modify. Di sini. TOC 1 itu berarti level 1, TOC 2 level 2 dan seterusnya. Nah, ini silakan Anda rombak kalau memang belum betul. Contohnya masalah font. Ya, masalah fontnya harusnya Times New Roman, ukurannya misalkan berapa? 12. Ya. Seperti itu, bold, oke. Kemudian yang ini, modify, top 2, ini juga Times New Roman, 12, bold, oke. Loh Pak, top 1 kok nggak rata tengah? Tadi kan top 1 itu kan judul bab Pak, itu kan tadi rata tengah. Ingat, TOC 1 di tampilan ini itu adalah settingan untuk daftar isi. Nggak ada kan daftar isi rata tengah. Lihat, ini mana daftar isi rata tengah itu di mana? Kan nggak ada sih. Daftar isi semuanya kan rata kiri ya. Rata kiri semua. Jadi pada saat Anda men-setting TOC 1 di sini, ya modify-nya itu menggunakan rata kiri atau justify nggak ada ya, rata kiri, pastinya rata kiri. Ya, seperti itu. Oke. Baru kalau ini sudah benar, Anda oke. Loh, jadi. Daftar isinya langsung jadi. Kelebihan ini apa? Kelebihannya adalah saya diberikan kemudahan saat ada halaman yang berubah nomornya. Jadi misalkan tadi tujuan penulisan laporan ada di halaman 3. Ternyata bergeser. Ini tidak di halaman 3. Ini dia turun misalkan karena ada ketikan tambahan, ini pindah ke halaman 4 misalkan gitu. Nah, pindah ke sini. Ini pindah ke sini halaman 4. Maka daftar isinya itu bisa kita sesuaikan dengan cepat. Lihat ya. Ini masih di halaman 3, tinggal klik kanan saja, klik kanan, update field. Kemudian Anda pilih update page number only. Oke. Lihat, dia akan menyesuaikan. Jadi kalau ketikan kalian cukup banyak, ya, ketikan kalian cukup banyak, kemudian sering ketikan itu berubah-ubah, pastinya akan menyebabkan apa? Nomor halamannya juga berubah-ubah, bergeser-geser. Nah, kalau Anda menggunakan cara pertama, daftar isi manual, cara kedua juga daftar isinya manual, akan sedikit repot kalau terjadi seperti itu. Nah, kalau ketikannya cukup banyak, saran saya gunakan cara otomatis. Jadi kalau ada nomor halaman yang berubah, poin ini terpengaruh, maka cukup Anda klik kanan, update field, kemudian pilih update page number only. Itu akan mendeteksi nomor halaman terbaru. Kemudian yang bawah ini apa Pak? Update enter table itu apa? Update enter table itu mengupdate nomor halaman iya, mengupdate isinya juga iya. Contohnya misalkan di sini ada perubahan. Pak, ini bab 1 harusnya tulisannya bab 1 pendahuluan, tidak bab 1 titik. Bab 1 pendahuluan baru titik, Pak. Tidak seperti ini. Kan berarti ada perubahan nantinya. Ya. Dan perubahannya itu bukan nomor halaman, tapi pada bagian ketikan. Nah, kita lihat bab 1. Kenapa bisa muncul seperti ini? Karena ada enter tadi.
Harusnya kan gini. Tapi masuk ketikanya gini, Pak. Bab 1 spasi pendahuluan kan enggak, Pak. Bab 1 ya enter baru pendahuluan. Cuman yang benar seperti ini. Kita klik kanan, update field, update enter table. Harusnya kan yang benar gini. Ketikanya juga harus gini. Oh, tapi enggak gitu, Pak. Ketikanya harus turun. Bab 1 pendahuluan, berarti di enter. Kalau di enter, ini akan ikut. Nah, kan saling tarik menarik ya. Jadi nanti ada trik di sini. Triknya seperti apa, Pak? Secara tampilan dia akan muncul seperti ini, tetapi secara format dia tetap seperti ini. Nah, itu caranya jangan langsung enter, tetapi tekan shift enter. Ingat-ingat itu, dicatat. Shift enter itu menjadikan tampilannya seperti di enter. Tetapi sebenarnya dia tetap lurus. Secara formatnya itu dia tetap lurus. Ya, jadi aslinya tetap gini, cuman di mata kita itu seperti dia turun, seperti di enter. Ya, kita buktikan. Shift enter, kemudian ini di enter table. Klik kanan, update field, enter table. Nah, lihat. Dia lurus, tetapi tampilan di sini tuh turun. Yang ini benar-benar enter, ya turun. Ya. Tuh. Jadi keuntungan pertama dengan menggunakan daftar isi otomatis, kalau terjadi perubahan nomor halaman dan perubahan isi ketikan, yang isinya itu muncul di daftar isi, maka kita cukup klik kanan update. Maka daftar isinya otomatis akan mengikuti. Kemudian kalau keuntungan yang kedua, saya diberikan link. Jadi untuk menuju ke suatu lokasi tertentu, misalkan saya pengen menuju bab 2. Bab 2 itu ada di halaman 5, nyekrol gini kelamaan. Ini ada linknya sebenarnya. Tinggal tekan kontrol sama klik. Di lokasi yang kalian tuju, klik, otomatis menuju bab 2. Ya. Nah, ini juga lakukan editan sama shift enter. Baru di setting lagi daftar isinya di sini. Klik kanan, update field, enter table. Nah, kayak gini. Pak, biasanya daftar isi, kata-kata daftar isi ini juga masuk dalam daftar isi. Bagaimana cara desainnya, Pak? Ya simpel jadinya. Kalau sudah tahu konsepnya, berarti ini tinggal saya berikan style apa? Judul bab. Ya kan? Ini tadi kan tidak ada stylenya. Kalau pengen masuk ke dalam daftar isi, daftar kata-kata ini loh, kata-kata ini pengen masuk juga di dalam daftar isi, ya berarti ini harus diberikan style. Style yang mana yang cocok? Ya jelas yang judul bab, ya kan? Nah, kalau sudah, ini diupdate. Enter table. Masuk di situ. Jadi pembuatan ini nanti akan memangkas ya waktu kerja kita cukup banyak. Terutama kalau file atau dokumen yang akan kita buatkan daftar isi itu jumlahnya banyak. Maka pernah saya sampaikan ke kalian, sebelum Anda ngetik, kalau itu isinya poin-poin, bab dan sebagainya, itu mending Anda buat kerangkanya dulu, jangan ngetik isinya dulu. Anda buat kerangkanya, kerangkanya itu berarti seperti ini. Ini boleh tetap berdekatan, sementara Anda berdekatan dulu tidak masalah. Jadi seolah-olah seperti ini dulu. Terus Anda kasih style. Belum ada ketikannya. Termasuk yang bab 2 itu kan, yang ini. Sampai bab terakhir.
Terus Anda ciptakan daftar isinya. Ternyata nanti halamannya berubah-ubah karena Anda ngetik halamannya nanti berubah, bertambah. Kalian sudah tinggal klik kanan, update field. Gini tok, mainnya gini tok. Jadi nggak ribet dengan membuat daftar isi manual. Ya. Itu penjelasan tentang pembuatan daftar isi otomatis.